Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fi hadhil fursah as-sa'idah ismi Farhan Zaki Audani. Al-an sa'ashrahu lakum an qissati Fathi al-Qustantiniah. Pada kesempatan yang berbahagia pada kali ini, izinkan saya Farhan Zaki Audani akan menceritakan tentang kisah penaklukan kota Konstantinopel. As-Sultan Muhammad Ats-Tsani awil ma'ruf aidon bismi Sultan Muhammad Al-Fatih huwa as-Sultan alladzi hakamal mamlakah al-Utsmaniyah. Sultan Mehmed II atau yang kita kenal sebagai julukan Sultan Muhammad Al-Fatih merupakan seorang sultan yang memerintah di kerajaan dinasti Turki Utsmani. Wulida Muhammad Al-Fatih fi Edrin fi Thalathina Maris sanata alfin wa arba'imiatin wa thalathah wa ishrina miladiyah wallati kanat fi dhalikal waqti markazan hukumah lil mamlakah al-Utsmaniyin. Muhammad Al-Fatih dilahirkan di kota Edrin pada bulan Maret tanggal 30 pada tahun 1423 Masehi, yang mana pada kala itu kota Edrin merupakan kota pusat dari kerajaan Turki Utsmani. Huwa ibnu Sultan Murad Ats-Tsani alladzi 'asha fil mustaqbal as-Sultan Salahuddin Al-Ayyubi Batlus Solbiyin. Beliau Sultan Muhammad Al-Fatih adalah putra dari Murad II dan beliau hidup di masanya setelah Sultan Salahuddin Al-Ayyubi atau yang kita kenal sebagai penakluk atau pahlawan Perang Salib. Thumma uyyina Sultan Muhammad Al-Fatih sultanan indama kana umruhu 12 aman faqat. Sultan Muhammad Al-Fatih diangkat menjadi sultan ketika ia baru saja berumur 12 tahun. Nala as-Sultan laqabal Fatih li'annahu najaha fi fathil Konstantiniyah wa nafadha indama kana la yazalu yablughu minal umri 21 aman. Beliau mendapatkan julukan Al-Fatih karena beliau telah menaklukkan kota Konstantinopel, dan penaklukan kota Konstantinopel tersebut dilakukan ketika beliau berusia 21 tahun. Sultan Muhammad Al-Fatih ladaihi khubroh fil jaish wal ulum wal riyadiyat wa itqani sitti lughatin. Sultan Muhammad Al-Fatih memiliki berbagai kelebihan, di antaranya adalah beliau ahli di bidang ketentaraan, kemudian sains, matematika, dan bisa menguasai 6 bahasa. Al-wujud al-ifna'i li Muhammad Al-Fatih tanabba'a bihi an-nabi sallallahu alaihi wasallam fi kalimatihi. Kemampuan yang luar biasa dari Sultan Muhammad Al-Fatih itu telah tampak dan juga telah disebutkan oleh sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, "Latuftahannal Konstantiniyah ala yadayil Islam. Falanikmal amiru amiruha walanikmal jaish dzalikal jaish." Kota Konstantinopel akan ditaklukkan oleh seorang pemuda muslim, di mana pada saat itu tentara sebaik-baik pemimpin adalah pemimpin pada saat itu, dan sebaik-baik tentara adalah tentara saat itu. Rawahu Ahmad ibnu Hanbal fi kitabihi al-Musnad. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal dalam kitabnya yakni al-Musnad. Min wijhati nadrin islamiyah yu'rafu bi annahu za'imun 'azimun wa mutawadhi'un. Dari sudut pandang Islam, beliau dikenal sebagai seorang pemimpin yang hebat dan juga tawadu. Tasabbaba najahuhu fi wazwil Konstantiniyah fi andihashil adid minal asdiqa wal a'da biqiyadatihi wa taqtiyatihi wa istiratijatihi al-harbiyah allati
qila annaha sabiqatun li asrihi wa aidon tariqatu ikhtiyari jaishihi. Kejayaannya dalam penaklukan Konstantinopel itu menyebabkan berbagai teman dan juga berbagai musuhnya kagum terhadap beliau, dan juga serta kagum terhadap taktik dan strategi peperangan beliau yang dikatakan bahwa strategi tersebut telah mendahului pada zamannya, dan juga kagum terhadap cara pemilihan tentara beliau. Wa huwa min ru'aya asy-Syaikh Syamsuddin alladzi la yazalu min nasali Abi Bakrin As-Siddiq. Ia Sultan Muhammad Al-Fatih merupakan anak didik dari Syekh Syamsuddin yang masih merupakan keturunan dari Abu Bakar As-Siddiq. Wa kana aidon huwa min ghairi ismil Konstantiniyah ila Islambul, dan beliau juga yang telah merubah nama Konstantinopel menjadi Islambul. Al-an tamma taghyirul ismi min kibali Mustafa Kemal Atatürk ila Istanbul, dan sekarang pun nama Islambul telah dirubah oleh Mustafa Kemal Atatürk yaitu menjadi Istanbul. Takhlidan li dzikri khidmatihi tamma bina'u Masjid Al-Fatih bijiwari qabrihi. Dengan memperingati jasa-jasa beliau yang telah menaklukkan kota Konstantinopel, makam beliau dibangun di sebelah makamnya Masjid Al-Fatih. Kana as-Sultan Muhammad Al-Fatih as-sabi' fi tarikhil Utsmaniyah. Beliau merupakan pemimpin ketujuh dari dinasti Turki Utsmani. Al-Fatih huwa laqabun yartabitu daiman bismihi li'annahu huwa allazi anha aw ihtalla al-mamlakah ar-Rumaniyah asy-Syarqiyyah allati hakamat limuddati 11 qarnan. Al-Fatih merupakan suatu gelar yang melekat pada dirinya ketika beliau telah menaklukkan kota Konstantinopel, di mana kerajaan itu telah menguasai selama 11 abad lamanya. Hakama as-Sultan Muhammad Al-Fatih salasina aman. Sultan Muhammad Al-Fatih memerintah selama 30 tahun lamanya. Bil idofah ilah tilali al-Bizantiniyah najaha aidon fi ihtilali manatik fi Asia wa tauhidi mamalikil Anadul wal aradi al-Awrubiyah bima fi dzalika khidmatuhu al-aktsar ahamiyatun wa hiya at-takayyuf binajahin ma'a idaratil mamlakah al-Bizantiniyah an-nadijah fil mamlakah al-Utsmaniyah. Selain kehebatan beliau dan jasa-jasa beliau yang telah menaklukkan kota Konstantinopel, beliau juga memiliki berbagai jasa. Di antaranya adalah menaklukkan kota-kota di Asia dan juga menyatukan kerajaan-kerajaan Anatolia dan wilayah-wilayah Eropa, dan termasuk jasanya yang paling penting yaitu menaklukkan kota Konstantinopel. Mundu tufulah syahada juhuda walidihi li ghazwil Konstantiniyah. Beliau Muhammad Al-Fatih sejak kecil pun telah mempelajari strategi apapun yang telah dicoba oleh ayahnya. Fil waqi laqad darasal juhud allati badalat abrat tarikh al-islami li ghazwil Konstantiniyah mimma khalaqa rughbatan qawiyatan ladaihi limuwasalatil mithli al-ulya lil muslimin. Pada nyatanya, bahkan beliau telah mengkaji dan mempelajari berbagai usaha dan strategi yang telah dilakukan oleh berbagai macam kerajaan yang ketika ia ingin menaklukkan kota Konstantinopel, sehingga hal itu telah menimbulkan semangat yang sangat tinggi baginya untuk meneruskan cita-cita umat Islam, yakni menaklukkan kota Konstantinopel tersebut. Indama i'tala al-arsh ama alfin wa arba'imiatin wa wahid wa khamsina miladiyah kana qad bada'a fit tafkir wa wada'a
tijiyat lil istila alal Madinah as-Sahiliyah. Ketika beliau naik tahta pada tahun 1450 Masehi, dia telah mulai berpikir dan menyusun berbagai strategi untuk menawan kota pelabuhan yang di dekat kota Konstantinopel tersebut. Quwwatus Sultan Muhammad Al-Fatih fi sawa'is syakhsiyatihi. Kekuatan dari Muhammad Al-Fatih itu sesuai bandingannya dengan keagungan dirinya. Athna'a hisoril qul'ah al-Bizantiniyah mata al-adid minal quwat al-Uthmaniyah bisababid difa' al-qawiyyi anil qul'ah. Pada saat para tentara Muhammad Al-Fatih mengepung kerajaan kota Bizantium, banyak di antara mereka yang telah gugur dikarenakan kuatnya benteng pertahanan kota Bizantium tersebut. Kana ad-difa' al-ha'il an hadhil mamlakah ar-Rumaniyah al-'azimah wadihan mundul bidayah. Dan kekuatan dari benteng Bizantium ini telah ada sejak zaman dulu kala, ketika kerajaan itu didirikan. Qabla an yasilal aduwu ila hisnihim qama al-Bizantiyun bitasjihi bahrihim bisalasil imtaddat ambro jazirah. Sebelum musuh mencapai benteng mereka, Bizantium telah memagari laut mereka dengan rantai yang membentang di semenanjung tanduk emas. Akhiran ja'a Sultan Muhammad Al-Fatih bifikratin ya'taqada annaha at-tariqah al-wahidah litajawuzis siyaj. Akhirnya Sultan Muhammad Al-Fatih menyimpulkan atau menemukan ide yang ia anggap merupakan satu-satunya cara untuk dapat menaklukkan kota Konstantinopel tersebut, yakni akhadha safinatahu as-sab'in ambro jabalin jalata ba'da tazziti judhu'il asjar. Salah satu usaha beliau adalah menggandeng dan membawa 70 kapalnya melintasi Gunung Galata ke muara setelah meminyaki batang-batang kayu tersebut. Tamma injazuhu fi waqtin qasirin jiddan aqalla min lailatin wahidatin. Dan hal itu, usaha membawa kapal di Gunung Galata itu tidak membutuhkan sampai 1 hari 1 malam pun. Artinya beliau hanya membutuhkan waktu yang sekejap saja dengan usahanya itu. Uburu sab'ina safinatan bariyatan la tazalu mali'ah bil asjar al-kabirah wa qata'a al-asjar wa uburus sufun fi lailatin wahidatin amrun mustahilun bihasbi ra'yihim, lakin hadza ma hadatha. Menyeberangi 70 kapal laut diseberangkan melalui jalur darat yang masih ditumbuhi oleh pohon-pohon besar dan juga menebangi pohon-pohon tersebut, dan juga menyeberangkan kapal-kapal tersebut dalam kurun waktu 1 hari 1 malam merupakan perkara yang sangat mustahil. Akan tetapi hal itulah yang terjadi. Akhiran sakotat al-mamlakah al-azimah fi aidail muslimin. Akhirnya kerajaan besar itu, kerajaan Bizantium itu bisa ditaklukkan oleh kaum muslimin. Mundu dzalikal hin urifa Muhammad Al-Fatih bismi Sultan Muhammad Al-Fatih Fatihal Konstantiniyah. Nah, ketika itu Sultan Mehmed II diberikan julukan Sultan Muhammad Al-Fatih ketika dia dapat menaklukkan kota Bizantium atau Konstantinopel tersebut. Inda dukhulil Konstantiniyah nazala Sultan Muhammad Al-Fatih an farsihi wa sajada ta'biran an imtinanihi lillahi ta'ala. Ba'da dzalika tawajjaha ila kanisatin Hagia Sophia wa amara bitawhiliha ila masjid. Ketika beliau
memasuki kota Konstantinopel, beliau turun dari kudanya dan lalu beliau sujud kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk terima kasih beliau kepada Allah yang telah memberikan dinasti Turki Utsmani kemenangan. Dan setelah beliau sujud, beliau pergi ke gereja Hagia Sophia dan menyuruh merubah gereja tersebut menjadi masjid. Tamma tahwilul Konstantiniyah ilal asimah wa markazin hukumah al-mamlakah al-Uthmaniyah wa tamma taghyiru inda dukhulil Konstantiniyah nazala as-sultan Muhammad al-Fatih an farsihi wa sajada ta'biran anim tinanihi lillahi ta'ala ba'da dzalika tawajjaha ila kanisatin Hagia Sophia wa amara bitahwiliha ila masjid. Jadi ketika beliau memasuki kota Konstantinopel, beliau mulai bersujud, beliau turun dari kendaraannya atau kudanya, kemudian beliau sujud kepada Allah Ta'ala sebagai bentuk rasa syukur dan terima kasih kepada Allah Ta'ala yang telah memberikan dia dan kerajaannya kemenangan melawan pasukan Bizantium yang sejak dulu terkenal dengan kerajaan terkuat di dunia selama berabad-abad. Kemudian setelah beliau bersujud kepada Allah, beliau menuju ke gereja Hagia Sophia dan beliau menyuruh kaum muslimin untuk merubah gereja tersebut dan menurunkan segala bentuk foto dan lain sebagainya untuk dirubah menjadi masjid. Tamma tahwilul Konstantiniyah ilal asimah wa markazin hukumah al-mamlakah al-Uthmaniyah wa tamma taghyiru ismil madinah ila Istanbul mimma ya'nil ard al-islamiyah thumma tahawwalat akhiran ila Istanbul. Kemudian Konstantinopel dijadikan sebagai ibu kota kerajaan Turki Utsmani, pusat pemerintahan kerajaan Utsmani, dan kota ini diganti namanya menjadi Istanbul, yang asalnya Istanbul, yang asalnya Konstantinopel dirubah menjadi Istanbul, yang memiliki arti negeri Islam. Kemudian akhirnya kerajaan ini kemudian akhirnya dengan perubahan waktu, kerajaan ini telah berubah menjadi Istanbul. Wa hadhil mamlakah hiya mamlakah al-islamiyah al-azimah fi zamaniha allati fataha al-Konstantiniyah indama la yastati'u al-mamlakah ghairuha fi fathiha. Kerajaan ini, kerajaan Turki Utsmani ini merupakan kerajaan yang terkenal hebat dalam kemiliterannya pada saat itu, di mana kerajaan ini mampu menaklukkan kota Konstantinopel yang sebelumnya belum sama sekali ditaklukkan oleh seluruh kerajaan apapun di dunia ini selama kurun waktu 11 abad lamanya. Thumma hadza ma yumkinuni an asyraha lakum wa syukron ala husni ihtimamikum. Kemudian hanya ini saja cerita yang telah saya sampaikan. Terima kasih atas partisipasi jenengan semua. Rubama kana hadhil qissah yastati'u
li manfaati minna. Mungkin penjelasan ini semoga menjadi bahan manfaat bagi kita semua. Akhiran wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.